Nama Lydia Febianti, NIM 2048201045, kelas reguler 1A, dosen pengampu, Medi Indriani M.Pharm SJI, tugas sistem perkemihan. Definisi: sistem urinary adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Jika fungsi sistem ini terganggu, limbah dan racun bisa menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Suatu sistem terjadinya proses penyaringan darah dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Bagian sistem perkemihan: 1. Ginjal atau renal, 2. Ureter, 3. Vesika urinaria, 4. uretra. Di samping adalah gambar sistem perkemihan. Susunan sistem perkemihan: 2 ginjal atau ren yang menghasilkan urin, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria, 1 vesika urinaria atau FU tempat urin dikumpulkan, 1 uretra urin dikeluarkan dari vesika urinaria. 1 ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal terletak di belakang perut. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Di bagian atas atau superior ginjal terdapat kelenjar adrenalin atau juga disebut kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak, lemak perirenal dan lemak pararenal. Struktur ginjal. Bagian paling luar dari ginjal disebut korteks, bagian lebih dalam lagi disebut medula, tersusun atas tubulus contortus dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan tubulus contortus distal. Bagian paling dalam disebut pelvis, yang merupakan bagian rongga ginjal yang merupakan muara dari tubulus contortus yang disebut tubulus collectivus. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut kapsula. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam satu ginjal normal manusia dewasa. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul. Fungsi ginjal: memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun, mempertahankan suasana keseimbangan cairan osmotik dan ion, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Fungsi hormonal dan metabolisme: mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein, ureum, kreatinin, dan amoniak. Inilah contoh gambar struktur ginjal. 2. Ureter. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Terdiri dari 2 pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari 1. Lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa, 2. Lapisan tengah atau otot polos, 3. Lapisan sebelah dalam lapisan mukosa, 4. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik yang mendorong masuk ke dalam kandung kemih. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Fisiologi ureter: pertama, menyalurkan urin dari ginjal ke vesika urinaria. Kedua, ureter memasuki dinding vesika urinaria secara serong, sehingga ketika vesika urinaria terisi, urin tidak kembali. Gambar struktur ureter. Ini dia gambarnya.
Ketiga, vesika urinaria. Vesika urinaria bekerja sebagai penampung urin. Organ ini berbentuk seperti buah pir atau kendi, letaknya di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Vesika urinaria dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet. Lapisan dinding kandung kemih terdiri dari lapisan sebelah luar atau peritoneum, lapisan muskularis atau lapisan berotot, lapisan submukosa, lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Fisiologi vesika urinaria. Pertama, tempat menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kedua, dengan terisinya vesika urinaria sampai 500 cc, otot detrus relax, otot polos sphincter interna berkontraksi. Gambar struktur vesika urinaria. 4. Uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekresi dari sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Fisiologi uretra. Mengeluarkan urin dari vesika urinaria keluar tubuh. Uretra pada pria. Pada pria, panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, pars praprostatica terletak sebelum kelenjar prostat. Kedua, pars prostatica terletak di prostat, terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara vas deferens. Ketiga, pars membranosa sekitar 1,5 cm dan bilateral, terdapat kelenjar bulboretralis. Keempat, pars spongiosa atau cavernosa sekitar 15 cm dan melintas di corpus spongiosum penis. Uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Pria memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita, artinya wanita lebih berisiko terkena infeksi kandung kemih atau sistitis dan infeksi saluran kemih. Gambar uretra wanita. Ini gambarnya. Gambar uretra pria. Ini gambar uretranya. Fungsi sistem perkemihan. Sistem perkemihan berfungsi untuk menghasilkan urin dan menyaring sisa-sisa pembuangan tubuh dan air berlebih dari darah. Selain itu, sistem perkemihan dan ginjal juga berfungsi menghilangkan cairan pembuangan yang disebut dengan urea, serta menjaga keseimbangan air, natrium, dan kalium. Urea sendiri diproduksi saat makanan yang mengandung protein dipecah dalam tubuh. Sistem ini akan bekerja sama dengan kulit, usus, dan paru-paru untuk menjaga keseimbangan tersebut. Air kemih atau urin. Urin merupakan zat sisa berbentuk cairan yang dihasilkan dari penyaringan darah di dalam ginjal. Jumlah urin yang dihasilkan di dalam ginjal selama 24 jam mencapai 1.500 cc atau tergantung dari masuknya cairan serta beberapa faktor tertentu. Urin terdiri dari 95% air dan 5% zat sisa seperti nitrogen, elektrolit, natrium, kalsium, bikarbonat, fosfat, sulfat, bilirubin, toksin, dan hormon. Sifat fisis air kemih terdiri dari warna bening kuning muda dan bila dibiarkan akan menjadi kemih. Warna kuning tergantung dari kepekatan, diet, obat-obatan, sebagainya. Bau khas air kemih bila dibiarkan lama akan berbau amoniak. Berat jenis 1,015 sampai 1,020. Tahap pembentukan urin. Pertama, filtrasi atau penyaringan. Terjadi di glomerulus dan kapsula Bowman, dan darah masuk melalui glomerulus dengan tekanan tinggi. Air dan molekul yang tidak larut dalam darah melewati dinding kapiler glomerulus. Urin primer hasil filtrasi akan ditampung oleh kapsula Bowman dan disalurkan ke tubulus contortus proximal. Kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Terjadi penyerapan kembali sebagian besar glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion karbonat.
Reabsorpsi terjadi pada tubulus contortus proximal. Hasil dari peristiwa reabsorpsi disebut filtrat tubulus atau urin sekunder yang mengandung air, kreatinin, dan mineral. 3. Augmentasi atau pengumpulan. Proses ini terjadi dari sebagian tubulus contortus distal sampai tubulus pengumpul. Hasil augmentasi akan mengalami proses pemengkatan atau penyerapan air sepanjang tubulus colectivus. Beberapa penyakit pada sistem urinaria. 1. Infeksi saluran kemih. 2. Uretritis. 3. Inkontinensia urin. 4. Batu saluran kemih. 5. Gagal ginjal. 6. Sindrom nefrotik dan sindrom nefritik.